Uni Eropa pada 23 Juli mengesahkan paket sanksi ke-21 terhadap Rusia, dan ini menjadi yang terbesar dalam jumlah nama baru dalam 4 tahun terakhir. Sebanyak 218 entitas terkena pembatasan, terdiri dari 170 organisasi dan 48 individu. Jumlah total mereka yang terkena sanksi Eropa karena perang melawan Ukraina mendekati 3.000 orang. Dampak utama sanksi tersebut menimpa sistem perbankan Rusia. Sebanyak 94 bank Rusia dan lembaga keuangan besar terkena sanksi. 33 diantaranya sepenuhnya terputus dari sistem SWIFT. Ditambah Bursa Moskow, yaitu penyelenggara perdagangan di negara ini, ditambah Bandara Sheremetyevo dan 3 bandara regional lainnya. Ditambah 41 kapal tanker dari armada bayangan, sehingga jumlah total kapal yang terkena sanksi sudah mendekati 700. Namun pada hari berikutnya, 24 Juli, terjadi sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh para analis. Bank Sentral Federasi Rusia menurunkan suku bunga acuan. Dan itu terjadi tepat setelah Vladimir Putin secara terbuka menuntutnya. Meskipun hal itu sama sekali tidak sesuai dengan logika ekonomi. Oleh karena itu, dalam episode ini kita akan membahas apa saja yang ada dalam paket sanksi Uni Eropa, siapa saja yang secara pribadi terkena dampaknya, dan alasannya. Keputusan Bank Sentral Federasi Rusia terlihat seperti politik, bukan ekonomi. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon silahkan subscribe ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber, jadi saya akan sangat berterima kasih jika Anda sendiri ikut subscribe. Jadi, saya akan mulai dari sektor perbankan, karena disitulah Dewan Uni Eropa memberikan penekanan utama dalam paket sanksi ke-21. Di Uni Eropa sendiri, paket sanksi ini dikritik karena sanksi terhadap proyek LNG dihapus, dan poin tentang larangan warga Rusia yang pernah berperang untuk mendapatkan visa dan pergi ke Eropa juga dihapus. Tapi, seperti kata pepatah, kita harus menerima apa adanya. Di Brussel, mereka secara langsung menyatakan bahwa perhatian terbesar kali ini diberikan pada sektor keuangan dan perbankan Rusia sebagai sebuah institusi, sebagai instrumen ekonomi militer Rusia. Artinya, 94 organisasi keuangan terkena pembatasan, di antaranya Bank Renaissance Credit, Bank National Trust, Uralsib, Avangard, Yandex Bank, VB Bank, dan lain-lain. Sebanyak 32 bank lainnya dilarang melakukan transaksi, dan 33 lembaga sepenuhnya diputus dari sistem SWIFT. Artinya, mereka kehilangan saluran internasional yang normal. Dan ya, saya seperti Anda sangat terkejut bahwa ternyata puluhan bank Rusia masih beroperasi di sistem SWIFT dan memiliki hak untuk melakukan pembayaran internasional. Secara terpisah, sistem pembayaran kripto Rusia AA7 juga menjadi sasaran. Dan inilah momen yang sangat penting, karena melalui skema kripto inilah Rusia mencoba menghindari sanksi. Selain itu, Uni Eropa juga menambahkan 4 entitas lagi ke dalam daftar yang terkait dengan sistem pembayaran kripto AA7 dan aktivitasnya di Afrika. Dan yang paling besar adalah sanksi terhadap Bursa Moskow. Ini adalah holding bursa, yaitu penyelenggara perdagangan di dalam Rusia. Dan di sini ada detail yang menarik. Saham Bursa Moskow sendiri pada hari pengumuman sanksi justru naik sekitar 1 hingga 1,2%. Jadi pasar Rusia secara demonstratif, tahu kan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang terjadi. Sanksi kalian justru menguntungkan kami. Selanjutnya, sektor bahan mentah dan transportasi juga cukup ketat terkena sanksi. Untuk sektor minyak, Brussel memasukkan 3 kilang minyak Rusia dan 1 kilang minyak di Belarus ke dalam daftar. Di antaranya adalah kilang minyak Kuibyshevsky dan Novokuibyshevsky, ditambah perusahaan Lukoil Marine Bunker. Meskipun Anda tahu, menurut saya, orang Eropa agak terlambat dengan sanksi mereka, karena di sana drone Ukraina sudah lebih dulu beraksi di sana. Selain itu, batas harga untuk minyak Rusia diperpanjang selama 1 tahun lagi. Batas tersebut tetap di angka $44 dan 10 sen per barel. Jadi, tidak ada yang berhak membeli minyak Rusia dengan harga lebih tinggi jika mereka tidak ingin bermasalah dengan Uni Eropa. Ngomong-ngomong, harga minyak Brent sudah melonjak hingga $100 per barel. Untuk armada bayangan, 41 kapal tanker baru terkena sanksi, dan totalnya sudah ada 673 kapal yang terkena sanksi. Bayangkan, hampir 700 kapal armada bayangan terkena sanksi.
Lalu mereka menyerang industri metalurgi, pertambangan emas, dan sektor berlian. Jadi dalam daftar tersebut ada perusahaan tambang emas, Vysochaisi, Yus Ural Zoloto, Pavlik, dan Seligrad. Dan dari sektor energi, Inter, RAW, EES. Selain itu, mereka juga menyerang sektor transportasi, karena di sana Bandara Sheremetyevo dan 3 bandara regional lainnya terkena sanksi. Dalam paket sanksi ini juga ada satu konsesi yang juga harus kita sebutkan secara jujur. Karena semuanya memang terlihat indah, tapi di sini tahu sendiri masalah datang dari arah yang tidak diduga. Masalahnya adalah dalam paket sanksi ke-21 tetap ada pengecualian yang memungkinkan alih muat gas alam cair Rusia melalui laut ke negara-negara ketiga selama 12 bulan ke depan. Wah, parah banget. Jadi, menurut sumber Reuters, negara-negara Uni Eropa dengan keputusan ini menunjukkan solidaritas dengan Yunani, di mana para pemilik kapal mereka mendapat keuntungan besar dari situ. Justru karena kompromi inilah seluruh paket sanksi ke-21 bisa disepakati. Kalau Anda belum paham, sekarang akan saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, orang-orang Rusia membawa gas alam cair ilegal mereka ke pelabuhan-pelabuhan Eropa. Dan di sana, mereka memindahkan gas tersebut ke kapal tanker lain untuk dijual ke negara-negara ketiga. Artinya, secara formal, Eropa tidak membeli LNG tersebut. Tetapi justru di pelabuhan-pelabuhan Eropa, gas itu dipindahkan ke kapal tanker lain untuk dijual lebih lanjut. Dan Yunani mendapatkan keuntungan besar dari situ. Dan inilah pernyataan Ursula von der Leyen setelah itu. Kutipannya. Kami telah mengambil langkah penting menuju pelarangan resmi masuknya personel militer Rusia ke Uni Eropa. Di sini dia tidak memberikan rincian, tapi ini adalah satu lagi bentuk konsesi. Saya ingatkan, awalnya dia mengusulkan untuk melarang masuk semua warga Rusia yang pernah bertugas di militer setelah 24 Februari 2022. Namun Italia dan Prancis menyatakan keraguan. Di sana mereka menganggap bahwa hal ini akan menyebabkan larangan masuk bagi semua warga Rusia, yang sebenarnya tidak akan buruk juga. Tapi orang Prancis dan Italia bilang, tidak, kami tetap butuh orang Rusia entah untuk apa. Akhirnya, tidak ada larangan, tapi ada semacam langkah ke arah itu. Ursula von der Leyen berkata, kami telah mengambil langkah penting menuju larangan formal, tapi larangannya sendiri belum ada. Sekarang daftar sanksi pribadi. Dan di sini ada kabar baik tersendiri untuk kita. Jadi dalam daftar sanksi dimasukkan Vladimir Medinsky, asisten Vladimir Putin, dan orang yang sama yang memimpin negosiasi dengan Ukraina. Pada tahun 2025, dia memimpin delegasi Rusia dalam perundingan di Turki. Pada bulan Februari tahun ini, dia mewakili Moskow dalam perundingan di Jenewa. Dan inilah rumusan Uni Eropa dalam dasar pemberian sanksi terhadap Medinsky. Kutipan. Medinsky adalah tokoh sentral dalam propaganda pemerintah Rusia. Dia adalah penulis buku pelajaran yang menggambarkan Ukraina sebagai bagian dari dunia Rusia. Dan sekarang Medinsky dilarang masuk ke negara-negara Uni Eropa dan semua asetnya di wilayah Uni Eropa harus diblokir. Selain dia, dalam daftar sanksi terdapat Menteri Olahraga Rusia Mikhail Degtyaryov, Kepala Gazprom Media Alexander Zhukov, Kepala Perkeretaapian Rusia Oleg Belozyorov, Wakil Ketua Bank Sentral Rusia Sergei Belov, pengusaha Mikhail Gutseriev, penyanyi Artom Alexander Marshall, Presiden Komite Olimpiade Rusia Stanislav Pozniakov, dan lain-lain. Dan secara terpisah, akhirnya mereka memasukkan ke dalam daftar sanksi bajingan ini, sampah Rusia ini, Jenderal Roman Demurchev. Kenapa namanya seperti itu? Sampah. Kenapa disebut sampah? Karena Roman Demurchev ini dalam percakapannya dengan keluarganya, dengan betinanya, dan dengan rekan-rekannya, dia membanggakan penyiksaan dan eksekusi terhadap tawanan perang Ukraina. Makhluk seperti itu benar-benar ada di Rusia. Nah, sekarang yang paling menarik adalah apa yang terjadi hari ini, dan itu lebih banyak bicara tentang kondisi ekonomi Rusia daripada hal lainnya. Pada 24 Juli, Dewan Direksi Bank Sentral Rusia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 14% per tahun. Ini sudah penurunan suku bunga yang ke-10 secara berturut-turut. Dan disinilah letak kunci untuk memahami semua absurditas ini. Para analis tidak mengharapkan perubahan suku bunga seperti itu. Bahkan baru-baru ini bank-bank justru mulai memperkirakan kenaikan suku bunga.
Dan itu masuk akal karena krisis bahan bakar yang mendorong inflasi. Para analis mencatat hal ini di pasar antar bank, dan Wakil Ketua Bank Sentral Alexei Zabotkin pada 14 Juli bahkan secara terbuka mengatakan bahwa regulator, kutipannya, tidak berhak menutup mata terhadap situasi harga bahan bakar. Jadi, menurut logika pasar, suku bunga seharusnya dinaikkan. Namun, pada 14 Juli juga terdengar hal lain. Diktator Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa suku bunga harus diturunkan, dan dia sama sekali tidak peduli dengan kaidah ekonomi. Nah, dan 10 hari kemudian, Bank Sentral bertentangan dengan ekspektasi seluruh pasar menurunkan suku bunga. Penjelasan dari regulator sendiri terdengar cukup aneh. Mereka bahkan berkata, ekonomi kita sedang kacau, tapi kami akan menurunkan suku bunga. Berikut kutipannya. Bank Sentral Rusia mengakui ekspektasi inflasi telah meningkat. Pada bulan Juni dan Juli, laju kenaikan harga semakin cepat, termasuk karena kenaikan harga bahan bakar. Ekonomi pada kuartal kedua hanya tumbuh dengan laju yang moderat, dan perusahaan-perusahaan secara signifikan menurunkan ekspektasi terhadap permintaan dan produksi di masa depan. Secara terpisah, disebutkan adanya pengurangan sementara kapasitas produksi di beberapa sektor. Ini, jika diterjemahkan dari bahasa birokrasi, adalah akibat dari serangan kita terhadap pabrik-pabrik dan kilang minyak. Jadi, gambaran umumnya seperti ini. Harga-harga melonjak, produksi menurun, bisnis tidak percaya pada permintaan di masa depan, tapi suku bunga tetap saja diturunkan. Ya, karena itulah yang dikatakan Vladimir Putin. Rapat berikutnya, Bank Sentral Rusia dijadwalkan pada 11 September dan saat itu suku bunga akan kembali diturunkan sebelum pemilu. Singkatnya, sekarang suku bunga Bank Sentral Rusia sama sekali bukan indikator kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena suku bunga itu diturunkan atas perintah Vladimir Putin. Bertentangan dengan semua logika dan akal sehat. Bagaimana Kremlin menanggapi sanksi baru? Nah, hari ini juru bicara Kremlin, Peskov, menyebut pembatasan terhadap bank-bank Rusia sebagai tekanan yang sudah biasa. Perwakilan tetap Rusia di Uni Eropa menyatakan bahwa Moskow sedang menyiapkan langkah balasan dan seperti biasa berjanji bahwa Eropa sendiri yang akan lebih menderita. Tapi, menariknya, sementara orang Rusia di sana mengancam sesuatu, Tiongkok justru yang secara tak terduga menanggapi sanksi ini. Menurut saya, orang Tiongkok bahkan sudah tidak lagi berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka sepenuhnya berusaha menjaga Rusia yang kotor tetap bertahan. Dan hari ini, Tiongkok memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Eropa sebagai tanggapan atas sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Reuters menulis bahwa Beijing melarang pasokan barang penggunaan ganda ke 14 perusahaan dari Uni Eropa, termasuk Ryan Metal dan Vigo Photonics dari Polandia. Di Tiongkok secara langsung menyatakan bahwa ini adalah respons terhadap paket sanksi ke-21 Uni Eropa, yang mencakup perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Hong Kong karena membantu industri pertahanan Rusia. Jadi ini menjadi skema yang cukup menarik, bukan? Eropa menekan Rusia, sementara Tiongkok menghukum Eropa demi Rusia karena Rusia sendiri sudah tidak bisa melakukan itu. Apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Mari kita bahas. Paket sanksi ke-21 benar-benar menghantam titik lemah Rusia. Pemutusan hubungan dari SWIFT terhadap 33 bank sekaligus, ditambah pukulan terhadap bursa MOEX dan sistem kripto AA7, membuat transaksi minyak menjadi lebih sulit. Begitu juga dengan semua skema pengelakan ini. Ditambah lagi dengan 41 kapal tanker dari armada bayangan. Ini adalah tekanan langsung, sama seperti yang dilakukan drone Ukraina kita secara fisik, yaitu mereka menyerang kapal tanker dari armada bayangan. Namun yang benar-benar menunjukkan segalanya tentu saja adalah hal lain. Sanksi adalah tekanan dari luar, sedangkan keputusan Bank Sentral Federasi Rusia mengenai suku bunga adalah diagnosis internal. Ketika Bank Sentral bertentangan dengan logikanya sendiri dan bertentangan dengan ekspektasi pasar, menurunkan suku bunga karena permintaan politik. Saat inflasi meningkat akibat krisis bahan bakar, itu berarti independensi otoritas keuangan sudah lama berakhir. Dan ekonomi di mana suku bunga ditentukan bukan oleh inflasi, tetapi oleh keinginan si kerdil botak Vladimir Putin, cepat atau lambat akan sampai pada apa yang sudah kita saksikan sekarang. SPBU kosong, gudang terbakar, pelarian modal dari Rusia, dan sebagainya. Tapi di atas kertas, ekonominya seolah-olah berkembang. Ya, berkembang begitu pesat sampai-sampai kita dengan mudah menurunkan suku bunga. Sanksi Uni Eropa tentu saja mempercepat proses ini. Drone kami juga mempercepatnya dengan sangat efektif. Nah, menurut saya, kombinasi seperti inilah yang harus terus menekan orang Rusia. Di sini saya akhiri dengan tanda elipsis.
Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.